penginjil gitu loh. Jadi ini apa adanya aja, murni gitu loh. Murni seperti ini, tapi perhatiannya luar biasa. Silakan, Bro Edi. Shalom ya, shalom. Selamat bergabung. Dibuka mute-nya, Bro. Enggak, saya bangun tidur yang saya cari channelnya Kak Reda, ya kan? Ini channel kesayangan saya, Mbak. Aduh, jangan gitu Ya, Bang, karena nanti kan tersanjung selama ini jadi mencari- jangan. Bukan, selama ini saya nggak pernah punya mitra, merasa nggak punya mitra, karena bagi saya gimana ya, yang di hati saya nggak ada. Ya artinya kalau itu apologet apapun seperti Paulus, silahkan. Cuma ya mungkin gerakan Tuhan yang akhir ini saya punya rekan, merasa punya rekan gitu loh Kak. Ya wis, lu ini saya jujur loh, saya nggak pernah, saya semua yang di sini, saya tuh nggak pernah berkolaborasi dengan siapa saja. Karena saya hidup dari ngamen, saya nggak pernah ngemis. Ya ada kadang orang bantu, ya saya terima ya kan, itu berkat Tuhan. Tapi saya nggak pernah dengan siapa-siapa. Saya ngomong kebenaran. Kadang saya dimusuhin orang Kristen, maksudnya beda cara pikir. Oh silakan, tapi akhirnya yang paham, oh benar Bro Edi gini. Saya kalau bilang gereja nggak benar, saya bilang nggak benar, ya kan? Gereja sejak abad ketiga itu mengalami kemerosotan, memang gitu loh. Saya ngomong apa adanya, dan saya dialog pun dari akar, semua terjawab semua. Nah akhirnya kan orang, oh iya ya kan? Misalnya contoh ya, saya bilang Natalan itu budaya, Yesus nggak pernah perintah. Wah orang pada marah tuh, yuk ayo kita pelajari. Saya tidak melarang, tapi itu namanya budaya. Budaya itu nggak jelek, ya kan? Anak kita Natalan itu untuk mengingat, tetapi itu bukan perintah. Saya katakan A dan A ya A, B ya B. Yang penting firman. Nah ini orang kan paham. Ibaratnya saya ini kopi espresso Kak. Saya bukan cappuccino, bukan americano, murni. Saya tidak menyalahkan yang itu, enggak, budaya nggak apa-apa gitu loh. Kalau lu mau tahu benernya begini, sehingga diserang Islam nggak bisa. Loh, memang Yesus nggak pernah suruh Natal kok. Itu hasil budaya. Apakah budaya jelek? Kan enggak. Masjid pun itu kan kubah dari mana? Budaya itu bukan budaya Arab, kubah itu. Nah, kayak gitu loh. Jadi mirroring tapi yang bener. Makanya Danis tinggal tak satukan semua Kak. Ya kecuali memang menolak Yesus juru selamat ya. Ya kalau masih tidak gitu, ya udah Tuhan lah. Iya. Dan iya, oke, thank you. Jadi bahaya loh Kak Reda. Jadi bahaya loh Kak Reda. Itu bagi si Bom, donasi itu berkat bagi dia. Padahal dia mintanya kan. Demikian juga Iskariot. Ya itu kan donasi untuk gereja Kairos sama Rumah Anak Terang. Itu berkat untuk pribadinya. Sekarang ketahuan lagi N62. Parah. Donasi berkat katanya, diakonia berkat. Waduh ini banyak belokannya, ini bahaya ini. Jadi bedakan dong mana berkat pribadi, mana untuk hal-hal yang berhubungan dengan promosi kita saat kita menyampaikannya di media online. Ya, jangan semua berkat. Itulah Kak Reda. Oke. Ya, jadi memang ya kami pun yakin dan percaya ya lewat room ini ya Bro Edi juga diberkati dan kita bisa kita bersinergi dan menjadi kekeluargaan kita diikat oleh darah Yesus Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Ya, jadi ya Pak Sabto. Okay. Keren ini yang menjadi dasar pergerakan ini bisa bertumbuh karena penyebabnya dimasalahi oleh keresahan dan niatan yang secara real ya kan. Ini sangat keren. Inilah organisasi atau kumpulan inilah yang memang saat ini dibutuhkan untuk semua orang yang mengaspirasi atau juga menilai kan. Ini keren. Nah tinggal
sistemnya, terus apa yang kita mau bangun ya kan, karena kalau kita punya perkumpulan cukup orang-orang yang berkualitas ya kan, dan memiliki sebuah kemampuan di bidangnya masing-masing, semua visi dan misi itu bisa dikerjakan dengan baik. Artinya minimal kita bisa menyampaikan sebuah ungkapan keresahan yang sekarang terjadi di Konoha. Seperti kita hari ini membereskan internal kita, yaitu sesama Kristen yang mengaku apologet, mengaku orang-orang yang memiliki pengetahuan-pengetahuan secara rohani, tapi tanpa didasari dengan adab, moral, dan etika. Ya ini perlu, karena bukan kita juga boleh siapapun, tapi efek daripada sebuah ketidakdisiplinan itu akibatnya seperti ini, yang menganggap dirinya Tuhan, menganggap dirinya mewakili semua kegerak badannya, itu hasil dari pemikiran dia sendiri. Contohnya donasi tadi yang bilang babi putih kan, oh itu dapat berkat, itu cuci otak ya kan, orang supaya kalau namanya orang mendonasi itu secara diri kita itu memberi, tapi kalau hasil cuci otak repot. Salah satunya mungkin saya sampaikan di sini, ada orang yang memang pengikut N26, tapi kemarin dia ngomong, jangan, tolong Pak, jangan sebarin kalau saya beli, karena dia mencuci otak uang ini kan kayak Lia Eden dulu, uang yang sekarang dia punya lebih baik didonasikan dengan cara mendiakonia. Bener, keren, tapi kan yang diakonia ini bisa nggak bertanggung jawab, orang jauh ya kan, cara kerjanya kita nggak tahu, dan satu, orang-orang tersebut adalah terpapar dengan hukum Indonesia ya. Nah ini sedikit permainan namanya mencuci otak untuk orang-orang yang selama ini nggak mengerti bahwa apa yang harus kita mau lakukan dengan tepat. Nah di room inilah herder atau nanti lebih progres ya kan, nama ini apa ya kan, karena dengan adanya ini, dari hal yang seperti inilah membuat sebuah perencanaan dan juga mengadvokasi buat teman-teman. Ini kan yang bermasalah dengan keadaan kondisi ini baru yang terlihat. Yang nggak terlihat mereka sudah frustasi dan mereka sudah apatis, itu banyak. Aduh, gue mau lapor kemana? Gue udah nggak percaya dengan, contohnya kita bicara tentang gereja lah, kita open bar aja lah. Gereja itu nggak mewakili visi dan misi Tuhan. Mereka hanya mau membuat kerajaannya, kerajaan dia itu untuk sebar bahwa dia memiliki jemaat, visi misinya nggak ada. Contohnya gereja ini, saya orang yang kalau saya masuk di gereja, kalau khotbah itu harus disensor. Saya gedebak debu, karena menurut aturan main dalam Alkitab itu yang kita bicarakan, bukan karena undang-undang di gereja. Nah ini terjadi, sehingga gereja yang harusnya memberi sebuah kenyamanan kepada semua orang Kristen, sekarang nggak terlihat ya kan. Bahkan gereja ini lebih besar mendirikan sebuah gedungnya daripada inti dari pemikiran Kristus. Nah ini untuk mewakili itu juga, saya rasa teman-teman nanti setelah diadanya sebuah rembukan ini ya kan, mungkin nanti kita mulai bisa mengeksekusi di lapangan kan, kayak Pak Pute orang lapangan, termasuk saya lah, saya mengakui saya orang lapangan yang bisa dengan dimensi apapun kami lakukan. Yang penting dikomandoi oleh pimpinan dan dikomandoi oleh seluruh jajaran yang menyetujui anggota ini untuk kami lakukan. Itu pertama. Kami saya terus terang, hal yang seperti ini Kareda, kami adalah kalau dibilang kami merem, udah nggak takut sesuatu, apalagi usia. atau kedua, apa yang kita mau berikan kepada sanak keluarga kita. Selainnya memang di dunia ini nggak ada, tapi kan kekekalan ada. Karena kalau kayak
kayak ini nih teman-teman yang kita mau cuci semua tentang apa. Mereka mentingkan kepentingan pribadi, nggak mewakili. Kita bicara visi, kita bicara tentang bagaimana cara kerja kita membesarkan kerajaan Allah di muka bumi ini dengan tingkat kebersamaan. Enggak, baru dengar sesuatu yang berpandangannya beda, mereka udah kayak Yesus yang kedua, menghakimi, bahkan mungkin di sebelah kanan kirinya dan dia juga temannya. Jadi yang seperti ini bukan karena ini orang-orang norak, orang-orang nggak punya kapasitas dan pemikirannya sempit, sehingga ketika ada room herder mereka terpelongo. Karena apa? Cara kerja kita ini kalau main catur udah bukan lagi 6 langkah, 8 langkah mengetahui tentang ke depan. Nah itu yang disebut progres. Yeremia 29 ayat 7, di mana engkau kubuang atau engkau kutaruh di sebuah kota atau sebuah tempat kamu tinggal, usahakan kesejahteraan. Nah kesejahteraan itu ya kita yang ngelola. Siapa? Orang-orang yang peduli terhadap keadaan dan kondisi situasi apa yang terjadi dalam kemanusiaan. Ini kita yang peduli, kita yang bangun, tapi memang perlu perjuangan dan juga pengorbanan. Nah, pengorbanan dan perjuangan ini tadi Ibu Skala bilang, orang yang memiliki militansi dan pandangan lurus, memang kita perlu uji dari waktu ke waktu sampai in position atau posisi-posisi orang yang ada di lapangan ini tepat. Ini kan suara Tuhan. Mereka punya partai besar itu dari kecil, dari di warung kopi, warung kedai dengan keresahan masyarakat, keresahan baru dia rembuk dan dicetuskan. Nah seperti ini. Kita bukan organisasi besar, tapi suara pengabdian. Karena kita kalau mau bicara tentang apologet kita udah lulus, tapi kan kita nggak mau apologet, ya kan? Kita mau bicara tentang visi misi kerajaan Allah. Udah salah. Oh ternyata keapologetan itu ada donasi, donatur. Bener boleh, tapi kok terus-terusan mereka menghidupkan hidup untuk dirinya kok dengan cara yang seperti itu. Padanya beritakan firman dengan tulus. Kalau bahasa Amanah Agung, go ahead, pergi. Nggak duduk manis. Itu duduk manis itu kayak dosen. Mereka nggak ilmiah, nggak punya aturan dasar. Makanya saya malas berdebat itu kenapa? Karena kami udah populer, udah tingkatnya begini. Hanya Pak Pute, kalau kami punya modal, kami ke bangsa-bangsa. Ini kami ke seluruh Nusantara, nggak ada minta donasi. Kami berdoa, terus ada kegiatan-kegiatan rohani yang memberi saya kumpulin. Baru saya pergi kepada tempat di mana yang kami kasihani. Artinya kami melihat secara detail kebutuhan mereka, kebutuhan rohani mereka itu. Nah, ini enggak ngumpulin, termasuk Lina Wijaya. Saya memang kayaknya seperti gini, Ketua. Saya kayaknya dituntun oleh Roh Kudus. Lina Wijaya pernah ketemu, saya langsung punya hati tuh now, ya kan? Terus siapa lagi si Bom now udah ketemu. Bahkan teman saya itu menemukan saya karena saya punya visi besar, tapi nggak bisa menyatu antara terang dan gelap, tidak bisa menyatu. Itu hukum rohani. Jadi kalau dipaksain ya kita sapa dulu Pak Sabto. Ini ada tamu Pak Sabto, nanti dulu ya. Nanti ini ada Alex, Pak apa ini? Siap. Apa ini? Shalom. Alex, Pak. Alex Papariko. Ya, Alex Papariko. Shalom. Shalom Kak Reda, selamat malam Kak Sabto semuanya ya. Terima kasih saya diizinkan naik. Salam kenal, saya Alex Papariko, saya rumah di Batam, asli kota Semarang. Saya monitor beberapa kali komalnya Kak Reda dan luar biasa. Izin saya nanti boleh bergabung. Ini menjadi satu keprihatinan kita. Mengapa? Karena kita ini menjadi satu tubuh. Jadi ya mungkin boleh kita ingatkan teman-teman yang mungkin hari ini masih kurang tepat atau kurang elok lah di dalam mereka berapologet. Tadi sudah dijabarkan oleh Pak Sabto. Saya rasa itu saya mohon izin bergabung nanti kalau memang sudah ini. Terima kasih sudah berjalan. Oke, thank you. Ya. Papariko orang Kristen ya Pak ya? Ya, iya Kak Reda, saya Kristen dan saya
Eh, memang sih beberapa tahun yang lalu yang disebutkan oleh Pak Sabto tadi, saya juga sudah melihat ya beberapa tahun yang lalu, kurang lebih sekitar 3 tahun lah, tahun 2023 udah mulai belok-belok itu apologet itu tentang hal-hal khususnya donasi dan lain sebagainya. Kan dalam bahasa narasi apologetnya kan kelihatannya nampak ya, kalau kita peka kan kita nampak arahnya kemana, bisa kita perhatikan mana yang betul-betul sebagai domba, mana gembala, dan yang mana serigala berbulu domba dan lain sebagainya lah. Tapi saya tidak Iya, saya oke, tidak ingin thank you. menjustice lebih dalam, tapi yang jelas program apa yang tadi disampaikan oleh Kak Reda luar biasa. Tuhan memberkati. Terima kasih. Oke, thank you. Ya, silakan, kita selalu membuka pintu dan memang room ini tidak mengenal denom, Pak Alex ya. Di sini tidak pernah membahas Alkitab juga di sini, tapi ini adalah memang awalnya adalah kenapa ada room ini berawal dari pemerhati ya. Jadi yang punya room juga pemerhati, jadi bukan room ini untuk jadi berkhotbah juga di sini. Tidak ada di sini doa pagi, doa siang, doa sore, dan habis itu memikirkan untuk menipu orang. Gak ada di sini seperti itu. Ya. Di sini lebihnya room ini adalah untuk bersih-bersih ya, dan termasuk kalau nggak salah Pak Alex ini pernah juga ikut berkecimpung kemarin waktu kasusnya NM ya, kalau nggak salah. Ya, saya saya juga dulu sedikit cerita anak saya yang di penjara, yang tidak bersalah. Udah tahu. Aku udah tahu. Ya. Kemudian Kalian saya udah timnya tahu. NM, itu aja. Terima kasih, saya timnya. Ya, karena memang saya juga kemarin pas turun ke Konoha, saya sempatin juga ke Miami NM ya. Sebegitunya teman-teman ya. Saya seorang Kristen teman-teman, prihatin dengan hukum yang di Konoha teman-teman ya, yang tidak ada keadilan teman-teman. Saya sempatin loh ke Miami ya, walaupun saya tidak pergi ke Hotel Prodeo untuk mengunjungi teman-teman. Sebegitunya perhatian saya teman-teman. Even saya padat waktunya, saya sempatin sebelum saya terbang. Jadi sebelum saya ke Bandara Soekarno-Hatta Terminal 3 terbang balik ke Jerman ya, saya ke sana teman-teman, ke Miami ya, untuk memberikan support mental ya. Sebegitunya teman-teman ya. Apalagi ini yang satu darah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus teman-teman. Apakah saya tutup mata teman-teman? Ya. Ya, jadi kita welcome di sini buat siapapun yang bergabung ke room ini. Kita bergabung di sini untuk bersih-bersih di circle kita kekristenan itu. Karena apa? Kita harus menjadi contoh teman-teman. Karena contoh kita yang menjadi panutan kita itu memang raja yang hebat ya, raja di bumi dan raja di surga teman-teman. Wow. Ya. Enggak apa namanya ya? Bukan wah, sangat luar biasa ya. Yang menjadi panutan kita itu, yang melindungi kita, yang memprotek kehidupan kita itu adalah juru selamat loh teman-teman ya. Itu bukan hanya juru selamat orang Kristen, no, juru selamat dunia loh. Telah lahir ke dunia loh, bukan telah lahir ke Indonesia, telah lahir ke Belanda, bukan seperti itu ya. Telah lahir juru selamat dunia ya. Jadi begitu teman-teman. Saya tidak begitu banyak apa namanya ya, even saya ini herder seperti ini barbar, tapi teman-teman bisa saya kan pernah tunjukin ya, Alkitab selalu ada di tempat tidur saya teman-teman. Jadi segimanapun saya sibuk apapun itu, Alkitab pasti akan tetap saya baca, dan itu pasti setahun itu pasti harus selesai. Begitu teman-teman. Nah ini orang Kristen ya kan, sok-sokan berapologet, ditanya ini Tritunggal apa? Dibikinnya ini pena warna biru, ini pena warna putih. Coba, itu apologet. Udah apologet. Ya, gak boleh seperti itu teman-teman. Kita harus harus fokus tentang kekristenan itu. Oke, Pak Sabto, ambil dulu. Suamiku udah pulang, mau ku kasih dulu makan malamnya. Silakan Pak Sabto. Terima kasih Pak Alex, Mas Edi, semua teman-teman ya. Dari kesatuan inilah kita bisa menggulir sebuah visi ya kan. Visi ini udah berjalan, ada Pak Kute,
tapi tinggal kita mau Noodle. mengeksekusinya. Kita udah